Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Bapak Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia, yang akan membahas seputar penyelenggaraan Putri Bumi Indonesia. Mari kita ikuti videonya. Oke. Dedi, Beatrix mau tanya dong, Putri seperti apa sih Dedi yang dicari untuk pemilihan lisensi internasional menurut Dedi? Terima kasih. Nah, kalau untuk putri seperti apa, tentu ada dua pendekatan yang selalu saya perhatikan. Pendapat yang pertama, pendekatan adalah pendekatan dari persyaratan. Persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia internasional. Misalnya kita mau ikut satu ajang ke internasional, tentu dia punya persyaratan di situ. Persyaratannya misalnya tingginya 165. Nah, kalau kita kirim yang 163, begitu waktu sampai di airport negara penyelenggara, itu diukur ulang di airport 163, nggak dijemput tuh, ditinggal begitu saja, disuruh pulang gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita harus betul-betul mentaatin peraturan internasional. Misalnya pada saat kita daftar, itu di situ persyaratan adalah belum pernah nikah dan belum punya anak. Oke, ini dua hal yang berbeda. Begitu didaftar, mereka cek di sosmednya, ternyata memang benar belum pernah nikah, tetapi sudah pernah punya anak. Nah, ada nggak orang yang punya anak tapi belum menikah? Mungkin 1 juta ada satu lah gitu, ya, by accident atau apa kita nggak tahu, tentu punya alasan sendiri-sendiri. Nah, tetapi kalau itu yang terjadi, alangkah malunya kita, persyaratannya sudah jelas, masih kita kirimkan ke internasional. Lantas, begitu sampai di airport aja sudah dideportasi, disuruh pulang. Nah, kalau nggak ada wartawan, kalau ada wartawan di sana, dia bawa tim medianya terus diviralkan, wah kan Indonesia jadi malu banget gitu. Itu persyaratan internasional secara admin, ya mereka menentukan persyaratan. Makanya waktu saya melakukan pemilihan di daerah provinsi, itu sering-sering ada yang 163, 164, ngotot mau ikut. Saya udah bilang, kalau kamu ngotot ikut, ini merusak aturan main. Pertama merusak, tapi sering-sering itu diminta tolongin oleh orang-orang tertentu, artinya pejabat di daerah yang mensponsorin. Nah, saya juga harus jujur sama mereka. Saya bisa bantu, tapi levelnya itu hanya ikut di daerah. Menang daerah pun tidak. Ya, ini kan untuk pemilihan yang direkomendasikan oleh Pemda. Kalau seperti Putri Bumi, kita tidak memerlukan rekomendasi dari daerah karena kita terbuka, finalisnya boleh datang dari mana saja selama memenuhi aturan-aturan main. Nah, yang kedua, apa yang saya harapkan? Tentu yang saya harapkan adalah putri yang dikirim ke internasional bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Apa yang dimaksud membawa nama baik? Karena finalis yang pergi ke internasional sudah tidak membawa selempang logo Eljon. Yang dibawa adalah nama negara, adalah merah putih Indonesia. Nah, bisa dibayangkan nggak kalau seorang putri yang ikut di internasional berada di antara 60 atau 70 negara atau 80 negara, terus mempunyai etiket, mempunyai kelakuan yang tidak baik, mempunyai perilaku yang kasar, yang mempunyai perilaku cara ngomong yang tidak sopan. Apakah itu menjatuhkan nama Eljon? Saya kira hanya sebagian kecil.
sebagian besar itu adalah menjatuhkan nama Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya selalu berpesan, Anda kalau ke luar negeri jangan membuat malu bangsa Indonesia. Karena Anda mewakili Indonesia, bukan lagi mewakili Yayasan Eljon Indonesia. Nah, banyak putri-putri yang ya dalam tanda kutip, dalam perilaku sehari-hari yang saya monitor tidak memenuhi persyaratan itu. Makanya ada yang saya kirim ke internasional, bukan pemenangnya. Itu sudah beberapa kali yang saya lakukan. Jadi di antara 5 besar, saya pilih salah satu yang kira-kira menurut saya memenuhi 2 kriteria tadi. Yang pertama kriteria internasional, yang kedua adalah sebagai orang Indonesia harus punya budaya ketimuran, harus punya sopan santun yang baik, harus bisa membanggakan Indonesia. Karena kita lihat banyak loh, anak-anak muda Indonesia kalau pergi ke luar negeri, begitu diledekin sama luar negeri, wah Indonesia itu jelek. Terus jawabnya, oh iya memang kami masih negara belum maju. Itu kan memalukan. Ya, saya pernah lihat ada satu putri lomba nyanyi ke internasional, terus oleh panitianya diputarkan sebuah foto, yang foto-fotonya adalah kereta api zaman tahun 50-an. Orang masih duduk di atas dek gitu. Terus mengatakan ini kondisi Indonesia. Nah, itu artinya apa? Artinya si pengirim ini tidak kerjasama dengan internasional, sehingga internasional itu dalam otaknya itu masih berpikir bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat tertinggal, yang kumuh, yang jelek banget gitu loh. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah si finalis kita dibangga-banggakan? Tidak. Mereka justru kalau sudah ngelihat kamu datang dari negara yang terpuruk begitu, harga diri kita pun hilang. Kita juga nggak dihargain. Nah, jadi kerjasama itu, intelektual setiap putri, kalau ke internasional, kalau lihat, oh mereka mau memutarkan video tentang negara saya, mereka mau menampilkan foto-foto tentang negara saya. Coba diseleksi dulu. Jangan foto-foto yang sudah 30 tahun yang lalu, niatnya hanya pengen membuli kita, terus kita membiarkan, terus putrinya bilang, oh iya memang negara kami masih negara tertinggal. Nah, celaka nggak kalau kayak gitu? Nah, saya tidak mau, ya, tidak mau di Yayasan Eljon ada putri yang lolos dari tangan saya yang tidak membanggakan Indonesia. Semua yang ke luar negeri harus bisa membanggakan Indonesia. Oke, Patrick, jawaban saya begitu. Terima kasih. Terima kasih, Dedi. Apakah boleh bertanya satu lagi? Gantian. Oke, Gantian sama terima kasih, teman-teman. Dedi. Oke. Berikutnya ada Safira Rizky Fadila. Ya, terima kasih Kak Laura untuk kesempatannya. Selamat siang, Dedi Joni. Saya Safira, izinkan saya bertanya. Tadi saya lihat ada platform Putri Teh dan Putri Kopi salah satunya. Mungkin saya belum terlalu mengerti dan belum terlalu paham. Mungkin Dedi bisa menjelaskan untuk Putri Teh dan Putri Kopi itu ajang baru, ajang lain dari Putri Bumi atau seperti apa? Mungkin 10 besarnya itu ada Putri Teh dan Putri Kopi atau yang seperti gimana? Mungkin bisa dibantu jawab. Terima kasih, Dedi. Oke, Safira. Jadi gini, kalau kita bicara Indonesia, Indonesia itu terkenal sebagai salah satu negara penghasil kopi dan penghasil teh. Tapi apakah kamu mengetahui bahwa sebagian besar teh Indonesia itu dikirim ke luar negeri, di packaging, setelah itu kita import kembali menjadi merek-merek luar negeri. Menjadi merek-merek luar negeri. Harganya itu ada satu survei mengatakan itu bisa 50 kali lipat. Jadi kalau dia beli dari kita 100 perak, satu bungkus kecil itu isinya saja, begitu balik ke sini sudah jadi 5.000. Nah, begitu juga kopi kita. Indonesia penghasil kopi yang luar biasa. Tetapi kopi kita dikirim mentah ke luar negeri. Masih banyak bentuk biji-biji kopi. Itu 1 kilo hanya berapa duit lah gitu loh.
Mungkin 100.000 atau 150, saya nggak tahu. Tapi balik lagi ke sini, kita minum satu cangkir kopi itu sudah 30.000 gitu. Itu hanya berapa gram. Artinya apa? Artinya orang kita selalu tidak pede. Selalu tidak pede untuk mengelola hasil-hasil bumi menjadi produk akhir. Kita kurang pede. Nah, akibatnya kita ekspor bahan mentah, kita import barang sudah jadi. Sekarang saya kasih contoh lagi. Misalnya, kita Indonesia penghasil kakao, yaitu coklat. Kita mengekspor coklat-coklat kita dalam bentuk mentah. Yang jual coklat paling banyak di mana? Kita pergi ke Eropa, wah, toko coklat luar biasa. Mereka punya kebun coklat enggak? Enggak punya. Kita pergi ke Singapura, di airport Singapura, wah, toko coklatnya banyak, ngelihatnya aja, lihat packagingnya aja udah seneng. Nah, banyak orang beli oleh-oleh. Singapura punya kebun coklat enggak? Enggak punya. Nah, jadi saya pikir, saya ingin mendorong. Jangan kita menjadi orang Indonesia, kita tidak pede mengelola hasil bumi kita. Kita harus pede mengelolanya sampai menjadi produk akhir, sampai mendapatkan yang namanya added value, nilai tambah yang tinggi. Nilai tambah yang tinggi ini tidak hanya memberikan uang yang banyak kepada negara kita, tetapi dalam proses itu juga membuka lapangan kerja yang banyak. Orang-orang kita juga jadi makin pinter, karena kalau dia mau mengelola coklat menjadi yang enak, menjadi bagus, tentu dia harus belajar. Entah dia mau belajar ke Eropa, entah dia mau belajar kemana, tapi ada proses belajar. Nah, itulah target saya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Makanya saya bikin banyak gitu. Saya bikin banyak. Nanti akan menjadi bagian dari Putri Bumi Indonesia. Semua yang berkaitan dengan bumi. Semua yang berkaitan dengan bumi akan kita angkat dan akan kita dorong supaya anak-anak muda ini makin kagum terhadap negaranya. Bukan kagum dengan produk akhir dari luar negeri. Itu targetnya. Oke, makasih Sabila. Laura, silakan lanjut. Thank you, Dedi. Berikutnya yang ingin bertanya ada Felicia. Terima kasih, Kak. Halo, Dedi. Halo. Saya Felicia dari nomor urut 18, izin bertanya. Menurut Dedi, tipsnya apa sih supaya untuk putri-putri ini makin semangat? Terima kasih, Dedi. Ya, kalau bicara semangat, itu kan kalau kita lihat, motivation itu bisa dibagi dua. Ada yang namanya self-motivation, ada yang namanya motivation dari luar, external motivation. Jadi, untuk mendorong supaya semangat, kalian harus punya semangat dulu dari dalam. Dari dalam harus punya semangat bahwa kalian targetnya apa. Oh, saya mau maju misalnya. Sudah ada nih, mau majunya seperti apa? Buat perencanaannya. Ya. Terus melangkahlah, jangan takut. Jangan takut untuk melangkah. Jadi Anda mau buat rencana sukses berapa tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, berapa jauh? Misalnya 10 kilometer, tapi kan langkah pertama harus dimulai. Kalau hanya berangan-angan mau jadi orang hebat, berangan-angan mau menjadi seorang yang sukses, tapi tidak pernah di breakdown, tidak pernah dibuat menjadi sebuah schedule dan time frame, maka semuanya hanya jadi mimpi. Hanya jadi mimpi aja, mimpi mau jadi orang hebat, tapi nggak pernah melangkah menuju ke orang hebat. Ya, istilahnya kalau di Jakarta lah, kalau Jakarta misalnya, saya mau pergi ke Blok M. Itu hanya ngomong di mulut aja, saya mau pergi ke Blok M. Tapi mempersiapkan diri ke Blok M itu tidak pernah dilakukan. Akhirnya nggak pernah sampai di Blok M. Ya kan? Nggak pernah sampai. Nah, itulah yang selalu dibilang
ada internal motivation atau self motivation. Jadi motivasinya itu harus keluar dari diri sendiri. Motivasi itu akan mendorong kita untuk melakukan sebuah langkah. Nah, langkah itu tidak boleh takut. Apapun yang terjadi, langkah pertama harus dilangkahi. Jadi terus melangkah dan kita menuju ke tempat yang sukses akan semakin dekat. Tapi kalau tidak pernah, dia tetap jaraknya nggak pernah jadi pendek, maka tidak pernah tercapai. Oke? Jelas ya? Terima kasih, Dedi. Oke, makasih. Dan berikutnya masih banyak yang ingin bertanya. Kita beri kesempatan dulu kepada Vincentia Valentine. Halo Dedi, saya Halo. mau bertanya. Jadi seperti yang saya tahu, kalau tahun lalu kan itu ada Miss Earth Fire, Miss Earth Water, Miss Earth Air. Lalu untuk saat ini sudah jadi Putri Bumi. Nah, untuk tahun ini apakah putri-putri sebelumnya akan ada penerusnya juga? Dedi, berhubung kan sudah ganti nama. Hanya itu saja Dedi yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bagian-bagian dari Miss Earth Indonesia masih tetap kita lakukan. Jadi nanti di bawah label Putri Bumi, di situ masih ada yang mengenai lingkungan hidup, mengenai udara, mengenai air. Jadi macam-macam itu masih tetap kita masukkan. Bahkan kita ada masukkan lagi nanti tambah yang seperti tadi dijelaskan, masalah kopi, masalah teh, masalah lain-lain. Semua yang berhubungan dengan bumi kita tercinta. Ya, di dalam kurun waktu karantina ini, saya juga mempersiapkan seorang pakar mengenai bawah laut. Nanti dia akan ceritakan juga, karena bawah laut kita itu adalah bagian dari bumi kita. Itu menjadi aset harta karun kita yang sangat mahal gitu. Nah, sekarang belum dikelola secara baik. Kita bisa bayangin aja industri diving di Indonesia atau industri wisata pantai, wisata laut Indonesia itu porsinya masih sangat kecil. Padahal itu potensi kita yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara yang mengelola bawah laut menjadi potensi yang luar biasa buat ekonomi, Indonesia masih belum. Ya kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya kami tidak henti-hentinya menyempurnakan. Kami tidak henti-hentinya menyempurnakan supaya makin lengkap, dan supaya apa yang kami lakukan pertama bermanfaat buat negara kita, buat Indonesia. Yang kedua buat para finalis. Ini kesempatan buat belajar makin mengetahui. Supaya makin mengetahui apa saja sih yang perlu gue pelajarin. Misalnya contohnya kita tema tahun ini flora dan fauna. Nanti di pembekalan saya pengen minta setiap putri nyebutkan masing-masing 10 binatang yang Anda ketahui yang hidup di Indonesia. Ya kan? 10 bunga yang Anda ketahui yang hidup di Indonesia. Pasti tiap orang beda-beda. Dia taunya apa? Oh, dia taunya bunga ros, dia tulis ros. Dia taunya apa? Bunga melati, tulis bunga melati. Bikin 10. Pasti akan terjadi ada pengetahuan-pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, ini membuat kita itu mau belajar. Orang yang tidak tahu bunga akhirnya searching di Google, akhirnya menemukan, oh ternyata di NTT ada bunga ini yang belum diketahui oleh teman kita yang dari Sumatera misalnya. Nah, hal-hal seperti ini banyak binatang-binatang yang hidup di Indonesia yang juga nggak diketahui. Ada binatang misalnya kita cerita misalnya burung aja. Burung cendrawasih dari Papua itu mungkin banyak teman yang dari Jawa belum pernah lihat tuh.
burung cendrawasih itu kayak apa. Misalnya burung enggang dari Kalimantan. Orang-orang di sini enggang itu apa ya? Bagaimana habitatnya ya? Nah, hal-hal seperti itu kita akan memperdalami. Kita akan memperdalami, nanti akan kita carikan pakar-pakar untuk selalu mendorong supaya semua finalis Miss Earth, menang atau belum menang, semuanya dapat ilmu tambahan. Oke? Jelas ya? 我明白了，Daddy。谢谢。 Oke, 谢谢. Ya. Thank you, Dedi. Berikutnya ada Jessica Grace. Baik, terima kasih Kak Laura atas kesempatannya. Halo, selamat siang Dedi. Siang. Grace ingin bertanya Dedi, mungkin dalam perjalanan Dedi merintis dan membangun Yayasan El John ini, pastinya ada tantangan-tantangan yang sudah terjadi. Nah, menurut Dedi, apa tantangan terbesar atau tantangan terberat buat Dedi dalam merintis Yayasan El John ini? Terima kasih Dedi. Oh, kalau itu ceritanya sama juga dengan anak kecil mau menjadi dewasa. Seperti Grace sekarang sudah umur berapa sekarang? Umur 20 tahun, Dedi. 20 tahun. Dari umur 0 sampai umur 20 tahun pasti banyak pengalaman kan? Pertama belajar berdiri, jatuh. Belajar jalan, jatuh. Belajar lari, nabrak. Ya kan? Nah, itu proses dari lahir sampai kita belajar seumur hidup. Tantangan itu tidak akan pernah berhenti. Persoalan tidak akan pernah berhenti. Kita sengaja diberikan oleh Tuhan tantangan-tantangan agar kita berusaha untuk mengatasi tantangan itu. Disitulah kita dapat pelajaran. Jadi pada hakikatnya, semakin kita belajar, semakin kita pintar. Semakin kita menghadapi tantangan, semakin tangguh kita. Jadi, jangan pernah untuk menghindari tantangan. Jangan pernah menghindari permasalahan. Tetapi sebaliknya, hadapinlah masalah agar kita keluar sebagai pemenang. Karena ilmu kita untuk menghadapi masalah itu melekat pada diri kita, tidak melekat dimanapun. Ya, sehingga saya berharap semua orang harus punya fighting spirit, harus punya kemampuan, harus punya kemauan, yang mau belajar terus, ada masalah, harus diatasin. Jangan lari dari masalah. Nah, seperti itu juga lah Yayasan El John. Kita selalu ada saja. Masalah SDM, masalah kegiatan, masalah ini, masalah itu, selalu ada. Tapi kenapa bisa bertahan dari tahun 90 sampai sekarang sudah 31 tahun? Karena kita fight terus. Setiap ada masalah, kita carikan way out. Kalau di saya terbiasa menganut satu sistem. Ada masalah, saya tidak pernah mencari siapa yang salah. Karena kalau kita mencari siapa yang salah, maka kita akan mendapatkan musuh. Musuh itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang suka disalahin. Nah, jadi setiap kali ada timbul masalah, yang saya cari adalah bagaimana jalan keluarnya dari masalah itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar masalah itu tidak muncul. Tetapi apakah masalah yang baru, yang belum pernah kita alamin, dipastikan tidak muncul? Tidak. Kita nggak tahu perubahan dunia. Kita tidak tahu perubahan SDM. Ya, SDM kan biasa keluar masuk. Kita menghadapi karyawan satu yang punya sifat tidak bagus, misalnya. Itu satu tantangan sendiri kita bagaimana menyelesaikan masalah. Nanti kita dapat lagi SDM yang bagus. Bagaimana kita punya tantangan mendorong dia menjadi lebih bagus lagi. Nah, hal-hal seperti itulah yang selalu dihadapin oleh Yayasan El John Indonesia. Ya. Oke, Grace. Terima kasih, Dedi. Terima kasih. Berikutnya masih ada yang ingin bertanya, yaitu Anissa Salsabila.
Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Jadi saya izin bertanya, saya Anissa Sabila, nomor urut 14. Saya ingin bertanya, Dedi, sini kan kalau untuk Putri Bumi sendiri kan memang dikhususkan untuk putri, sedangkan ada yang di bidang pariwisata itu ada putra dan putri. Nah, kenapa sih Dedi untuk di ajang yang Putri Bumi ini tuh tidak ada untuk kategori putra? Mungkin seperti itu. Terima kasih, Dedi. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget. Ya, terima kasih Anissa pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita melihat pageant-pageant, kalau sampai level nasional, ada putra-putri, bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat ke internasional, yang bisa dikirim itu sebagian besar adalah putri. Event, pageant yang untuk putra itu tidak banyak di dunia ini. Tidak banyak. Nah, oleh karena itulah kalau banyak putra-putranya, saya bingung mesti nyalurkan mereka kemana. Mereka harus dikirim kemana. Ya, beberapa event yang internasional, saya pergi melihatnya. Bagaimana mereka membina putra-putranya. Setelah saya melihat bagaimana cara mereka membina putra-putranya, saya jujur aja mundur. Kenapa? Karena pria-pria sebagian besar ya, tidak semuanya, yang sudah ikut di internasional, nanti jadi hobinya bersolek, ya, hobinya menjadi kayak sedikit feminim begitu, ya. Jadi saya agak ragu-ragu gitu. Jangan nanti anak cowok orang yang tadi menjadi harapan keluarga, menjadi seorang cowok yang tangguh, setelah jadi pageant malah menjadi kewanita-wanitaan gitu loh. Ini kan agak menghancurkan harapan dari keluarganya dia. Ya. Ini kalau kita cerita, kalau kita mengirim ke luar negeri ya, itu kejadian seperti itu banyak banget. Oke, silakan Anissa. Berikut siapa? Baik, terima kasih Dedi atas jawabannya. Ya. Berikutnya Magdalena. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya dan terima kasih Dedi tadi sudah cerita banyak mengenai Eljon. Tadi juga sempat di dalam penerangannya ada banyak sekali cabang-cabang ya yang Dedi adakan, panggung-panggung yang Dedi adakan juga tadi sudah diceritakan juga terkait banyak sekali kendala-kendala itu. Mungkin bisa share ke kita, Dedi, apa sih yang membuat Dedi sampai detik ini, sampai saat ini, tetap semangat mengayomi dan mencari banyak sekali putri-putri yang ada di Indonesia, dan juga mungkin itu bisa membuat kami juga semangat mengikuti perjuangan di Putri Bumi ini dan setelah Putri Bumi ini. Terima kasih. Oke, saya hanya ingin menjalankan visi misi dari Yayasan Eljon. Pertama, saya ingin mendorong anak-anak muda ini mempunyai kesempatan untuk naik panggung. Jadi panggungnya panggung nasional. Terus dari panggung itulah nanti dia akan membuat networking. Jadi seperti kamu sekarang misalnya tidak kenal dengan Putri Pariwisata Indonesia. Lewat ajang ini kamu jadi berkenalan dengan Putri Pariwisata Indonesia. Tidak kenal dengan saya, menjadi kenal dengan saya. Kita bisa berdiskusi bagaimana mendorong ide-ide kamu untuk menjadi sebuah kenyataan misalnya. Terus nanti kalau naik ke panggung internasional, bagaimana kamu bisa bergaul. Katakanlah yang ikut ada 60 negara, berarti kamu berteman dengan 60 negara punya putri-putri. Bayangin, kalau kamu cerdas, kamu semuanya kamu mintain handphone dan emailnya, artinya kamu bisa berkenalan dengan 60 negara punya putri-putri cantik. Nah, semua putri-putri cantik kita tidak tahu background-nya. Ada yang keluarga biasa-biasa, ada yang dari keluarga luar biasa. Kalau kamu sudah menjadi bagian dari pergaulan 60 negara ini, pada suatu saat misalnya, kamu produksi sesuatu barang, terus kamu mau ekspor, kamu ingat teman kamu bisa hubungin dia. Aku mau
punya produk ini, bisa laku nggak di negaramu? Kalau bisa laku, yuk kita kerjasama. Atau kebalik, ada putri dari salah satu negara terus melihat, Indonesia ini marketnya besar nih, ada 276 juta masyarakatnya. Saya punya produk ini, tapi saya mau masuk di Indonesia nggak ada kenalan, saya cuma kenal dengan Putri Bumi Indonesia. Coba saya hubungin dia. Begitu kamu ceritakan ke keluarga kamu, mungkin mereka terus, oh ini yang kita tunggu-tunggu, gitu, ditangkap gitu. Nah ini kan dalam rangka bagaimana saya ingin mendorong supaya semua potensi generasi muda mempunyai networking yang lebih luas secara nasional maupun secara internasional. Nah tentu kembalinya kepada kalian semua, kalau kalian tidak menganggap ini berharga, maka dia menjadi tidak berharga. Tapi kalau kalian menganggap ini adalah sebuah kesempatan, ya kalian bisa menangkap kesempatan itu. Oke, gitu aja ya. Baik, terima kasih Dedi. Sehat selalu, sukses selalu. Oke. Oke, terima Amin. kasih banyak Dedi. Di sini sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya Dedi, namun karena keterbatasan waktu, mungkin kita tunda dulu sampai di sini. Terima kasih Dedi atas ketersediaannya, terima kasih atas ilmunya, dan terima kasih juga atas informasinya. Oke, Laura, sebelum ditutup, saya mau minta semua finalis untuk di WhatsApp ke saya, masing-masing 10 flora yang diketahui dan 10 binatang-binatang yang diketahui. Boleh mulai dari monyet, kucing, anjing, ular, pokoknya tiap-tiap orang kan pasti di dalam otaknya lain-lain. Nah, flora dan fauna apa saja yang diketahui setiap orang minimal 10. Tapi kalau ada yang bisa misalnya saya di luar kepala ada 25, silakan aja. Tapi minimal 10 setiap orang. Nanti di WhatsApp ke saya ya, karena saya sudah ada di grup. Terima kasih Laura atas waktunya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dari narasumber Bapak Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia. Sesi tanya jawab seputar Eljon Pageants dari para finalis Putri Bumi Indonesia 2021 sangat menarik. Tentu dengan jawaban-jawaban dari Bapak Martinus Joni Sugiarto yang dapat menambah wawasan finalis Putri Bumi Indonesia bertambah.